Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa la nabiyya ba'dah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat kehidupan ini yang Allah masih berikan kepada kita. Mari kita pergunakan nikmat kehidupan ini untuk melakukan hal-hal yang terbaik dalam menjalani kehidupan kita ini. Selanjutnya salawat barangkali salam kita hadiahkan dan kita perbanyak kepada ruhaniyah pribadi yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong kepada umatnya yang kelak di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatul ummah atas izin dan ridho serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, peserta didik kelas 11 yang saya banggakan, pada hari ini kita akan membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Namun sebelum kita membahasnya, mari kita serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat di hadapannya, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini mendapatkan ridho dan berkah darinya. Mari kita berdoa. Doa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Amin ya rabbal alamin. Baik peserta didik kelas 11 yang saya banggakan, pada hari ini kita akan membahas tentang bab beriman kepada kitab-kitab Allah. Adapun tujuan pembelajaran bab beriman kepada kitab-kitab Allah adalah yang pertama, dengan mempelajari beriman kepada kitab-kitab Allah ini diharapkan kepada para peserta didik nantinya dapat menjelaskan makna tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah dengan mempelajari bab beriman kepada kitab-kitab Allah dapatlah menjadi sebuah motivasi buat para peserta didik untuk bisa mencontoh, mengamalkan apa yang terdapat di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya sehari-hari. Baik, yang pertama adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah maksudnya adalah kita meyakini kepada Allah terhadap kitab-kitab yang diturunkannya kepada para nabi dan rasul pilihannya. Beriman artinya meyakini. Kita meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu adalah perkataan ataupun kalamullah. Semuanya itu adalah benar adanya. Kemudian pembagian kitab-kitab Allah itu terbagi kepada 4 kitab. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Musa alaihi salam. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Dan selanjutnya adalah kitab Injil. Sedangkan kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quranul Karim. Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan
kitab Al-Quran ini sekaligus sebagai penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Anak didik yang saya banggakan, nah, dengan mempelajari bab beriman kepada kitab-kitab Allah ini, menjadi jelaslah bagi kita bahwa kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya itu memang benar adanya. Namun perlu kita pahami bahwa seluruh kitab-kitab tersebut sudah dirangkum menjadi satu kitab, yaitu kitab Al-Quran. Sehingga pada hari ini sampai hari kiamat nanti, kitab yang wajib kita imani itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai kitab penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Dan selanjutnya, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita wajib mengikuti apa yang termaktub di dalam kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran, kitab yang sempurna, di mana sumber-sumber kehidupan, sumber-sumber hukum di dalam kehidupan kita ini sudah terangkum dan tertera di dalam Al-Quran. Misalnya, kita sebagai umat Islam yang memiliki 5 rukun Islam, wajib kita ikuti karena kesemuanya itu sudah dirangkum di dalam Al-Quran. Misalnya, salat. Kita selaku orang muslim diwajibkan salat. Di dalam Al-Quran banyak diterangkan ayat-ayat tentang salat. Kemudian kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Di dalam Al-Quran juga Allah terangkan tentang perintah ibadah puasa. Kemudian yang selanjutnya kita disuruh berzakat. Di dalam Al-Quran juga Allah terangkan di beberapa ayatnya tentang zakat, tentang kewajiban membayar zakat. Kemudian yang kelima, kita sebagai muslim diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Di Al-Quran juga diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang sudah mampu agar segera melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Jadi peserta didik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian mari kita selaku umat Islam, di samping kita meyakini apa yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran tersebut, keyakinan kita tersebut juga menghantarkan kepada kita agar kita bisa mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sebatas hiasan lemari. Terkadang kita kan umat Islam ini menjadikan Al-Quran itu sebagai pajangan dan penghias lemari. Padahal Allah menurunkan Al-Quran itu bukan untuk sebagai penghias lemari, tetapi sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk bagi kita agar hidup kita selamat, hidup kita lurus, hidup kita tidak tersesat. Karena di dalam salah satu hadis Nabi SAW bersabda, "Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnati rasulih." Jadi anak didik peserta kelas 11 yang saya banggakan, dengan kita mempelajari bab beriman kepada kitab-kitab Allah ini, mari kita jadikan sebagai pelajaran buat kita yang terbaik, bahwa kita selaku umat Islam, di samping kita wajib mengimani kitab-kitab Allah, dan khususnya kitab Al-Quran, kita juga harus dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Quran. Barangkali demikian pemaparan materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ataupun mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran untuk dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian materi hari ini saya akhiri.
Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.